seperti kita ketahui ketika kita telah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kode etik tersebut ya, nah maka karya tulis yang dihasilkan oleh penulis tersebut bisa terindikasi plagiarisme. Nanti larinya ke sama aku, ya. Nah, larinya ke sana. Itu untuk permasalahan kesalahan yang besar, ya, yang tidak bisa ditoleransi. Contohnya menuliskan laman atau website, tetapi laman tersebut tidak bisa diakses, ya kan? Nah, itu kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Nanti jatuhnya kita ke karya ilmiah yang ditulis itu terindikasi plagiarisme. Ya, nanti larinya ke situ. Kemudian ke pertanyaan Bu Titik. Temuan atau hasil penelitian itu diletakkan di mana, sebelum atau sesudah simpulan, gitu ya. Nah, jawaban Bu Eka sangat tepat ya, bahwa hasil temuan tersebut itu tidak berada di bagian penutup, tetapi di mana? Di bagian pembahasan hasil penelitian. Tetapi ketika kita kaitkan dengan bab penutup, itu kira-kira di mana? Di simpulan atau di saran letaknya? Hasil temuan, hasil penelitian atau temuan penelitian, letaknya di mana kira-kira? Di simpulan atau di saran, antara dua itu, kira-kira di mana? Masuk di simpulan, Bun. Betul sekali, masuk di simpulan, ya, masuk di simpulan. Hasil temuannya apa? Ya. Jawab. Kemudian yang dari Bu Rustini tadi juga sudah ya, tentang apa? Perbedaan simpulan dan kesimpulan. Simpulan dan kesimpulan, ya. Sudah juga ya, ya. Nah, selanjutnya ini sudah disimpan, lalu saya turun berikutnya adalah saran, ya, saran. DPTT-nya lengkap, nanti materinya bisa dibaca ulang. Saya ulas kembali, kalau saran itu memang diperlukan dalam karya ilmiah. Kenapa? Karena hal ini bisa digunakan pembaca ya untuk mengetahui kelemahan, untuk mengetahui letak peluang penelitian berikutnya itu ada di saran. Ya. Nah, dan hal ini juga sesuai dengan peribahasa, tak ada gading yang tak letak. Ya. Yang ada adalah gading papahnya Gempi, begitu ya bunda-bunda ya. Tak ada gading yang tak letak. Itu kurang lebihnya memiliki makna bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kita ingat satu paket ada kelemahan, ada juga kelebihan. Mereka satu paket, ada siang, ada malam, ya, ada berganti ya. Justru kita bersyukur dari kelemahan atau kekurangan itu, nantinya kita bisa memberikan sebuah solusi dan juga inovasi untuk memperbaikinya. Ya, nah, saran itu isinya tadi ada rekomendasi, ada anjuran, ya, bisa menjelaskan atau menyajikan kekurangan. Kira-kira di dalam penelitian yang sudah saya lakukan, saya memiliki kekurangannya di sini. Misalnya ruang lingkup ataupun populasi, ya, populasi dari subjek saya kurang luas. Ya, mengapa? Karena mungkin memang saat ini sekup atau lingkupnya yang diperlukan di ruang itu, ya, atau di lingkup itu. Nanti bisa dibuat penelitian dengan lingkup atau skala yang lebih besar. Itu bisa. Hasil temuannya akan berbeda dengan yang lingkup kecil. Ya, nah, contohnya begitu. Kemudian setelah kita membaca saran, nah di situ kita bisa mencari peluang. Kira-kira penelitian apa yang bisa saya lanjutkan dari penelitian yang sudah ada ini, atau yang sudah dikerjakan, atau yang sudah terjadi ini. Ya, nah, dari saran itu bisa menciptakan peluang-peluang penelitian berikutnya. Lalu ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka juga sudah ya. Nah,
kalau di bagian daftar pustaka ini memang dia tidak berisi narasi begitu ya, bentuknya tidak berupa narasi, tapi dia bentuknya berupa sumber pustaka yang sudah dimasukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya itu ada nama pengarang atau nama penulis ya, yang tentunya dibalik, kemudian diikuti komponen unsur, judul sumber pustakanya, kemudian asalnya dari buku, makalah, artikel atau yang apa, kemudian kota penerbit dan penerbit. Itu untuk buku, itu untuk sumber pustaka yang bentuknya buku teks ya, yang bentuknya buku teks atau fisik. Sementara yang bentuknya digital atau elektronik, kita cukup menambahkan laman atau website yang kita akses. Nah, itu kalau tambahan dari saya. Saran saya ketika Anda menulis daftar pustaka supaya tidak ada pustaka yang terlewat gitu ya. Nah, ini juga bagian dari kesalahan dalam menulis daftar pustaka ya. Contohnya ketika kita mengutip ada 10 sumber pustaka, tetapi kita menuliskan dalam daftar pustaka itu hanya 9, artinya ada 1 yang belum kita tuliskan ya. Nah, itu kan bagian dari kesalahan penulisan daftar pustaka ya, kurang ya jumlahnya ya. Nah, supaya tidak terjadi hal demikian, kita bisa menyusun daftar pustakanya yang secara otomatis menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung, di antaranya bisa Mendeley, bisa Footnote, EndNote ya, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang bisa memudahkan kita untuk menulis referensi secara otomatis. Nah, cukup itu tambahan dari saya. Bagaimana, ada tanggapan balik? Ada tanggapan balik? Iya Bun, izin bertanya kembali. Silakan. Untuk daftar pustaka, apakah penulis itu harus diikutkan namanya di belakang? Atau tidak diikutkan namanya di belakang, hanya ada di judul depan? Seperti itu. Terima kasih. Iya, ini di depan dan belakang apa ya Bu ya? Saya masih kurang jelas. Bisa diperjelas lagi. Nama penulis ya yang ditanyakan ya. Untuk daftar pustaka, apakah nama pembuat atau si penulis itu harus dihadirkan, ditulis di daftar pustaka tersebut, atau tidak? Maksudnya, atau hanya ditulis seumpama kalau tugas makalah atau mungkin ditulis hanya di depan saja. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, nama penulis ya, nama penulis. Nama penulis ini ikut ditulis di dalam daftar pustaka. Mengapa? Karena salah satu komponen atau unsur yang ada di dalam daftar pustaka. Kalau di kelompok 3 ini tadi menuliskan sumber referensinya dari Ari Kunto tadi ya? Iya, Bun. Yang disalin dia 13. Dia 13. Bunda. Kalau Anda baca kembali, ada unsur-unsur penyusun daftar pustaka. Unsur yang pertama adalah nama penulis atau nama pengarang. Itu harus dicantumkan. Ya. Nah, ada ketentuannya, caranya dengan membalik nama belakang diletakkan di depan, baru diikuti nama berikutnya. Ya. Itu untuk penulis tunggal. Kalau untuk penulisnya 2 orang bagaimana? Ada ketentuannya. Kalau 3 orang bagaimana? Kemudian kalau yang buku yang saya rujuk itu dari terjemahan, nah itu juga nama penerjemahnya diikutkan dalam penulisan daftar pustaka. Ya, ada ketentuannya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, yang bagian itu. Bu Titik, bagaimana penjelasan saya bisa diterima Bu Titik? Iya Bun, saya kok dalam hati kalau nama itu nggak ditulis boleh nggak? Saya kan seperti itu, makanya saya tanyakan sekalian seperti itu. Boleh.
bukan boleh, harus ya, harus ditulis kalau nama pengarang itu, pengarang atau penulis ya. Terkadang kalau kita melihat, Bu, saya pernah membaca daftar pustaka di bagian nama penulisnya itu tidak ditulis, tapi diganti dengan garis yang garis bersambung, misalnya berapa senti ya, kira-kira 3 sampai 5 senti itu bagaimana, Bu? Kemudian setelah itu diikuti ada abjad titik A, abjad titik B. Nah, kalau seperti itu, artinya penulis karya ilmiah tersebut ya, bukan penulis buku, merujuk referensi dari penulis yang sama, tetapi referensi yang digunakan berbeda. Ya. Contoh, teman-teman mahasiswa mengutip pendapat saya ya dari judul buku A di tahun 2022. Kemudian setelah itu mengutip di buku B di tahun 2023 ya. Nah, kalau seperti itu penulisnya kan sama ya, sama-sama karya saya. Itu di bagian penulis boleh diganti dengan garis yang panjangnya kira-kira 3 sampai 5 cm itu boleh. Biasanya menggunakan ini Bu, tab-tab yang CTRL anak underscore kemudian tab. Nah, jadi kan garisnya nyambung tuh ya Bu ya. Nah, biasanya begitu. Nah, itu Bu dari saya. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Cukup ya sepertinya ya. Cukup Bunda. Cukup ya, ini pembahasan dari substansi dan juga tanggapannya luar biasa ya. Kalau tadi tidak dipantik-pantik mau ditutup ya sama Bu Mahmudah moderatornya ya kan. Nah, saya nggak tahu mungkin temannya masih malu-malu ya Bu ya. Nah, kita dapat ilmu banyak dari 3 pertanyaan itu. Kalau tidak ada yang bertanya, datar-datar saja ya, hanya di PPT. Kalau PPT kita baca sendiri 20 menit, tidak ada mungkin selesai ya kan. Nah, ini gunanya kita bertukar pikiran dan bertukar pengalaman gitu ya. Nah. Baik, terima kasih kelompok 3. Kita berikan aplaus ya. Nah, kelompok 3. Terima kasih penyajiannya luar biasa, baik dari materi maupun penyajian secara virtual. Oh ya, tadi Bu Yul memang belum ada ya sampai sekarang ya. Tadi saya cari, ini coba sebentar saya cari. Sudah masuk atau belum Bu Yul? Adakah Bu Yul? Di rekan Trina. Bu Yul. Memang berarti tidak ada ya. Kalau Heni Fitria ini ada Bun, cuma ada sinyal. Heni Fitria ada. Tadi juga sempat memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan dari siapa itu kan ya saya menyimak itu. Heni ada, yang tidak ada Bu Yul ya. Baik, Bu, di grup sudah saya sediakan tempat pengumpulan tugas UAS ya. Nanti bisa dikumpulkan, tenggat waktunya ada tanggal 20, tetapi kalau misalnya sudah selesai, boleh dikirimkan ya, supaya nanti bisa segera saya koreksi ya. Tetapi saya masih membuka waktu sesuai perkataan saya gitu ya, tanggal 20 kita maksimal pengumpulannya. Kalau yang telat setelah tanggal 20 di situ kan kita kan online ya Bu ya. Ada itu waktu pengumpulannya tanggal sekian jam sekian kelihatan. Kalaupun misalnya parah-parahnya ya tanggal 20 lewat begitu ya sudah ya tetap bisa mengumpulkan, tapi di situ ada keterangan dan ada informasi waktunya. Sudah lebih ya tanggal sekian lebih. Nah, itu nanti beda cerita lagi ya kan. Artinya bunda-bunda dari kedisiplinan waktunya tidak bisa memenuhi ya. Nah, itu. Ada pertanyaan terkait pengumpulan tugas? Tidak ya. Nanti misalnya ada boleh ditanyakan di grup ya. Iya Bunda.
Iya, Bun. Nah, baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Pertemuan terakhir sekaligus UAS ya. Bukannya UAS tapi sudah ada pengganti UAS gitu. Artinya di mata kuliah ini asesmen akhirnya sudah saya lakukan atau sedang proses dilakukan. Tinggal nanti saya mengoreksi hasilnya bagaimana ya. Semoga hasilnya optimal ya dan sesuai harapan saya tadi yang saya sampaikan. Ya, maaf apabila selama mendampingi satu semester ini ada hal-hal ataupun perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan ya. Nah, itu semua saya tujukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan ada progresnya gitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya, bunda-bunda ya. Assalamualaikum. Ya, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi sedang OTW, Bu Dewi sudah meluncur OTW Bu Dewi. Oh, iya. Langsung. Terima kasih Bunda. Hati-hati Bu Dewi semuanya, sukses teman-teman ya. Amin, amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih, Bunda. Amin, terima kasih. Nah.